Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatun Dinasiha, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang, jurusan PGMI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas psikologi pendidikan Islam. Istilah psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi. Namun kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani psik dan logos. Psik berarti jiwa, sedangkan logos berarti mengetahui atau ilmu. Jadi secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa. Sedangkan dalam pandangan Islam, istilah jiwa dikenal dengan istilah nafas atau jiwa, qalb atau hati, roh, dan akal. Keempat nama tersebut dijelaskan dalam Al-Quran sebagai contoh-contoh berikut. Kata nafas dalam surah Al-Baqarah ayat 48 terdapat kata nafsun an-nafsi, menunjukkan zat dalam keseluruhan tubuh manusia. Di dalamnya lebih menekankan unsur pengaruh dan aktivitas biologis daripada unsur berpikir. Di sini al-nafs juga dapat dimaknai sebagai substansi yang berdiri sendiri, bersifat imateri, subjek yang mengetahui dan tidak terbagi-bagi. Kata roh dalam surah As-Sajdah ayat 9 terdapat kata zaujah digunakan sebagai arti pemberian hidup. Dan arti Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 52 pada kata zaujah juga menunjukkan arti wahyu dan malaikat atau Jibril pembawanya. Seperti dalam surah Mukmin ayat 15 pada kata ar-ruh, Jibril atau malaikat, dan surah An-Nahl ayat 102 pada kata Ruhul Kudus. Kata qalb selalu digunakan yang berkaitan dengan emosi dan akal manusia, tetapi tidak menunjukkan penggerak naluri atau biologis dan tetap terbatas pada bagian yang disadari, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 7 pada kata qulubukum atau hatimu. Kata akal dalam beberapa ayat menunjukkan unsur pemikiran manusia, seperti surah Al-Anfal ayat 22 pada kata la ya'qimun. Apakah kamu tidak berpikir? Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dibekali dengan berbagai potensi fitrah yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Potensi istimewa ini dimaksudkan agar manusia dapat mengemban dua tugas utama, yaitu sebagai khalifatullah di muka bumi dan juga abdi Allah untuk beribadah kepadanya. Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Sumbangsih psikologi terhadap pendidikan sangatlah besar. Kegiatan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak lepas dari psikologi. Maka sudah selayaknya dalam pendidikan Islam memiliki landasan psikologis yang berwawasan kepada Islam. Dalam hal ini dengan berpandu kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya, sehingga akhir dari tujuan pendidikan Islam dapat terwujud dan menciptakan insan
dan menciptakan insan kamil, bahagia di dunia dan akhirat. Sebenarnya banyak sekali istilah untuk menyebutkan psikologi yang berwawasan kepada Islam. Di antaranya, para psikologi ada yang menyebut dengan istilah psikologi Islam, psikologi Al-Quran, psikologi Qurani, psikologi Sufi, dan nafsiologi. Namun, pada dasarnya semua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.